الحمد لله الذي أبدع الأفلاك ببادئ مصنوعات والحكام ونبه الأملاك بآيات البادرة على عظيم ملكه. نحمده سبحانه وتعالى أن جعلهما عبرة لذوي العقول والأبصار ليرجعوا من اقتراف الذنوب إلى طاعته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى ولم يعظكم إلا لتعتبروا ولم يخوفكم بالآيات إلا لتخافوا وتبصروا وأنتم عن تأمل هذه الحكام غافلون وبالدنيا ولذاتها عن عبادة ربكم مستغلون وتثقون بالأمان أكثرها غافلون وكاذبون. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena semua atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Pada hari ini kita mampu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat, tentu dengan satu harapan dan keinginan yang sama, ingin meraih keutamaan dan keridhaan dari Allah semata. Dan ini semestinya menjadi orientasi akhir pada setiap ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya. Dan kita berusaha sekuat tenaga untuk meneladani Rasulullah SAW dan berusaha untuk tidak menyelisihinya, sebab penyelisihan terhadap Nabi akan berdampak hal yang sangat negatif. Berdasarkan Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 115, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Siapa orang menentang Rasul setelah datang penjelasan kepada mereka dan tetap mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, maka Allah akan membiarkan leluasa dalam kesesatan dan Allah masukkan ke neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Untuk itu ikhwatal iman, dalam khutbah yang sangat singkat ini, sebagaimana pembicara menyampaikannya, bahwa dalam rangka untuk tidak menyelisihi Nabi, tidak hanya pada tingkat akidah, juga pada tingkat syariah, juga bagaimana kita tidak menyelisihi Nabi dalam tingkat akhlak. Maka pada kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, saya ingin menyampaikan betapa pentingnya kita berakhlak dan mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis yang sahih, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, hadis ini muttafaq alaih. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Adalah Rasulullah itu orang yang terbaik akhlak. Adalah Rasulullah orang yang terbaik akhlak. Maka bagaimana kemudian kita berakidah dengan benar, lalu bersyariah dengan benar, kemudian kita menyampingkan akhlak? Ketiga-tiganya menjadi sangat penting. Allah berfirman, udkhulu fis silmi kafah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara utuh. Akidah yang bersih, tidak divolusi dengan nilai-nilai syirik. Syariah yang benar, tidak melakukan hal-hal bidah.
dan akhlak yang baik. Sebagaimana Anas mengatakan, Rasulullah adalah manusia yang terbaik akhlak. Bahkan Rasul mengatakan sendiri apa tugas beliau diutus oleh Allah ke dunia ini. Innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Saya diutus oleh Allah kata Rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak dan budi pekerti berbeda. Budi pekerti sangat terikat pada ruang dan waktu. Berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tetapi akhlak tidak. Dimanapun dia sama, kapanpun dia sama. Itulah akhlak. Maka akhlak itu rujukannya jelas, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, kota iman yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah pertanyaan dari seorang sahabat bernama An-Nawas ibn Sim'an kepada Rasulullah, dan ini bisa kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. An-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhu qala, qultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya oleh beliau? Anil birri wal ithmi. Apa itu yang disebut dengan baik dan apa itu yang disebut dengan dosa? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan ketika ditanya anil ithm, apa itu dosa, Rasul mengatakan, ma hatta fi nafsi wa karihta ay yattali alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah, sesuatu yang membuat hatimu resah. Itu adalah dosa. Dan ketika kita berbuat, tentu tidak ingin dilihat oleh orang lain. Itu adalah dosa. Kembali ya akhwat, ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu baik, jawaban Rasulullah adalah akhlak. Akhlak. Sampai dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan hadis dari Abu Hurairah, perawinya Imam Tirmidzi. Para ahli hadis mengatakan hadis ini hasan sahih. Kata Rasul, qala Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman itu akan keimanannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Sebaik-baik orang beriman akan keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis dari Abu Hurairah, perawinya Imam Tirmidzi. Para muhaddis mengatakan hadis ini kedudukannya, derajatnya hasan sahih. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu contoh tentang akhlak Rasul yang hari ini mulai kita abaikan. Yang mungkin saja ibadah kita benar, tapi akhlak ini akhir-akhir ini kita abaikan. Salah satu contoh akhlak Rasul, ada sebuah pertanyaan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Satu kali Rasul ditanya oleh sahabat tentang apa yang menyebabkan kebanyakan orang masuk surga. Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang baik. Taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini yang menyebabkan kebanyakan orang masuk ke dalam surganya Allah. Lalu kemudian ditanya lagi, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Rasulullah ditanya, apa yang menyebabkan kebanyakan orang masuk neraka? Inilah dia akhwat, akhlak yang terlupakan. Apa yang menyebabkan orang banyak masuk neraka? Kata Rasulullah, al-fan wal-fan. Al-fan wal-fan, yaitu mulut dan kehormatan. Mulut dan kehormatan. Sampai Rasul mengatakan, may yadman li
alladhi baina lahyayhi wa baina rijlayhi adman lahu al-jannah. Siapa orang bisa memberikan garansi kepadamu, kata Rasul, ma baina lahyayhi, apa yang ada di antara kedua rahangnya, yaitu mulutnya, wa ma baina rijlayhi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kehormatan, adman lahu al-jannah, maka aku berikan garansi pada orang itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak menjaga lisan ini sudah mulai hilang dari umat. Ingat, Rasul mengatakan, ini terdapat dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in nomor ke-15, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik saja, atau kalau tidak, diam saja. Jangan banyak bicara, berkata yang baik saja, atau kalau tidak, diam saja. Bagaimana kemudian di dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan kepada kita pada surat 23, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman itu. Beriman seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia. Penting kita menjaga lisan ini. Jangan bicara menyakiti orang, jangan bicara mempermalukan orang di depan umum. Ini bukan akhlak seorang muslim. Bukan akhlak seorang muslim. Imam Nawawi mengatakan dalam keterangan pada bab hifdzul lisan, pada kitab yang ditulis oleh beliau, Riyadhus Shalihin, kata beliau, ada 3 orang berbicara. Yang pertama, ada orang berbicara, sebelum berbicara dia berpikir terlebih dahulu, maka hati-hati dia berbicara. Yang kedua, ada orang berbicara berpikirnya belakangan. Ini kecenderungannya menyesal. Ada orang berbicara tidak pernah berpikir apakah itu menyakiti orang, apakah itu mempermalukan orang. Yang penting berbicara, yang penting berbicara. Di dalam sebuah hadis yang lain dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, hadis ini juga riwayat Imam Tirmidzi, inna min ahabbikum yawma ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah, orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku nanti di hari kiamat, tempat duduknya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Orang yang terbaik akhlaknya. Kaitannya dengan menjaga lisan, kata Rasulullah, wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci, wa ab'adakum minni yawmal qiyamah, dan orang yang paling jauh tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat, kata Rasul, yang pertama adalah as-sarthurun, orang yang banyak bicara. As-sarthurun, orang yang banyak berbicara. Yang kedua, kata Rasulullah, wal mutasyaddiqun, dan orang yang banyak ngobrol. Orang yang banyak ngobrol. Makin banyak kita berbicara, peluang salahnya makin terbuka. Makin banyak kita berbicara, peluang fitnahnya makin menganga. Makin banyak kita berbicara, peluang ghibahnya makin sangat terbuka. As-sarthurun, orang yang banyak bicara. Wal mutasyaddiqun, orang yang banyak ngobrol. Yang ketiga, kata Rasulullah, wal mutafayhikun, orang yang bermulut besar. Bermulut besar, apa itu? Sombong. Bicaranya mengandung keangkuhan, kesombongan. Aku sombong. Menjaga lisan. Ini akhlak yang mulai hilang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 1518, hadis dari Ibnu Umar, dikatakan begini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthiru al-kalami bighairi dzikrillah, fa inna kathrata al-kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil-qalbi, wa inna ab'ad an-nas min Allah ta'ala al-qalb al-qasih. Kata Rasul, jangan banyak berbicara selain berbicara yang mengingat kita kepada Allah. Karena banyak berbicara selain berbicara yang mengingat kita kepada Allah,
akan membuat hati mati. Wa inna ab'ada an-nas min Allah Ta'ala al-qalbul qasi, dan yang membuat seseorang jauh dari Allah Ta'ala karena hatinya mati. Karena hatinya mati. Maka jaga ya ikhwat lisan kita. Jaga. Bahkan perdebatan yang menimbulkan pertikaian, debat kusir, itu mestinya ditinggalkan. Seorang muslim tidak boleh berdebat, apalagi kemudian berdebat sambil merusak. Itu bukan akhlak seorang muslim. Bagaimana Rasul mengatakan hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ana az-za'im, kata Rasul, bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mirah wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, ana az-za'im, ana az-za'im, saya jamin, saya berikan garansi kepada kalian. Apa jaminan itu? Bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mirah wa in kana muhiqqan. Aku jamin kalian mendapatkan satu rumah di surga yang paling bawah. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan debat, sekalipun yang diperdebatkan itu kebenaran. Orang yang meninggalkan debat, sekalipun yang diperdebatkan itu kebenaran, tidak boleh. Kenapa? Tak ada perdebatan mencari kebenaran. Hampir seluruh perdebatan yang dicari kebenaran. Kalau sudah kebenaran yang dicari, yang muncul dua, al-'ijab wal kibr, sombong dan bangga diri. Pada kesombongan dan bangga diri ditulis oleh Imam Nawawi pada bab khusus, itu yang menyebabkan orang tidak masuknya surga. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walau cuma sebiji sawi, walau hanya sebiji sawi. Hari ini kesombongan kita macam-macam. Ada kesombongan merasa pintar dan lain sebagainya. Saya tidak mau mendengarkan taklim yang benar. Maka Rasul mengatakan dalam keterusan hadis itu, wa qala rajul, sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan, faqala inna Allah jamil yuhibbul jamal. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang senang berpakaian bagus dan bersendal bagus? Rasul berkata, kata Rasulullah SAW, inna Allah jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Kemudian dalam hadis itu, al-kibru batarul haq, kesombongan itu menutupi orang dari kebenaran. Sombong merasa dirinya pintar, sombong merasa dirinya lebih benar, sombong merasa dirinya lebih hebat, tidak mau mendengarkan taklim, maka dia tidak dapat kebenaran. Kesombongan menjadikan orang terhalangi dari sebuah kebenaran. Yang penting taklim itu berisi Quran was sunnah dengan pemahaman yang benar. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, dalam hal ini Allah juga mengingatkan kita di dalam Al-Quran pada surah 7 ayat 146, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila rushdi la yattakhidhu sabila wa iyaraw sabila al-ghayy yattakhidhu sabila akhir. Aku akan memalingkan manusia dari ayat-ayatku disebabkan kesombongannya di muka bumi ini tanpa alasan yang jelas. Setiap diperlihatkan ayat Allah, mereka tidak mengimani. Ditunjukkan jalan kebenaran, mereka tidak mau menempuhnya. Ditunjukkan jalan kesesatan, mereka gemar menempuhnya. Kesombongan menutupi orang dari kebenaran. Hadis dari Harith bin Wahb radhiyallahu anhu berkata, ala ukhbirukum bi ahli an-nar, kata Rasulullah. Hadis dari Harith bin Wahb, maukah kalian ku beritahu siapa di antara kalian yang akan menjadi penghuni neraka?
Kata Rasulullah SAW, kullu atul, orang yang kejam, orang yang kejam. Jawab, orang yang tamak, serakah, rakus dengan dunia, rakus dengan dunia. Kerakusan ini yang kemudian menjadikan orang tidak bisa membedakan ainul halal wa ainul haram, tidak mampu membedakan. Akhirnya semuanya menjadi boleh, bahkan subhat juga dimakan karena kerakusan ini. Padahal dalam Islam jelas sekali antara syubhat, haram dan halal. Sebagaimana hadis dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa umurun bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman ittaqa 'ala ash-shubuhat faqad istabra'a li-dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram, karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'if, ala inna li kulli malikin hima wa inna hima Allah maharimuha, ala inna fil jasadi mudghah wa idha salaha salaha al-jasadu kullu wa idha fasada fasada al-jasadu kullu ala wahyi al-qalb." Halal itu jelas saudara, haram itu jelas, yang ada keduanya syubhat. Siapa orang menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Siapa orang menjurumuskan dirinya pada yang syubhat, maka dia menjurumuskan dirinya pada yang haram. Di ujung hadis ini diterangkan, tahukah engkau bahwa pada dirimu ada segumpal daging? Kalau itu baik seluruhnya, kalau itu rusak seluruhnya. Itulah hati. Ketika hati dimasukkan makanan-makanan haram, akan membuat hati itu mati. Ketika hati itu mati, maka hati tidak menimbulkan cahaya yang menimbulkan keredupan kenubuatan. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada akhir. Mari jangan berdebat, jangan lisan, bicara jangan menyakiti orang. Sampai-sampai Imam Nawawi mengatakan, pembicaraan itu benar, tapi kalau Anda tidak yakin akan melahirkan masalah, maka tinggalkan. Menahan itu jauh lebih baik. Kalau sekiranya sekalipun ucapan itu benar, tapi tidak mengandung masalah, maka menahannya itu adalah sunnah. Menahannya adalah sunnah. Bagaimana kemudian menyakiti orang? Bagaimana kemudian memaki orang? Bagaimana kemudian menghina orang dan mempermalukan orang di depan umum? Itu bukanlah akhlak seorang muslim. Bukan. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, kembali. Yang kedua, yang akan dijamin surga, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kathir wa in kana masihan. Aku jamin kalian mendapatkan rumah di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan, mohon maaf, dusta, bohong, sekalipun itu bercanda, main-main. Tidak boleh sama sekali kita berdusta, apalagi pendustanya adalah pemimpin misalnya. Bukan hanya tidak mendapatkan surga bagi pendusta, apalagi pemimpin. Rasul mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun adhim." Awal, syekhun zani wa malikun kadzdzab wa 'adlun mustakbir. Tiga kelompok manusia nanti tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak diperhatikan oleh Allah, tidak dibersihkan dosa-dosanya, dan baginya ada siksa yang sangat pedih. Bagi siapa itu? Syekhun zani, sudah tua masih suka berzina. Yang kedua, wa malikun kadzdzab, pemimpin pembohong. Yang ketiga, wa'adilul mustakbir, orang miskin yang sombong. Ikhwatul iman, apa jaminan Rasulullah yang ketiga? Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa isnadun sahih. Dan aku jamin kalian mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang akhlaknya baik, yang akhlaknya baik. Ikhwatul iman, ini baru satu contoh tentang akhlak menjaga lisan. Banyak sekali akhlak-akhlak Rasul yang mulai kita tinggalkan. Mudah-mudahan dalam pengajian-pengajian rutin kita bahas lebih lanjut tentang akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang lain. Demikian kata sikap yang dapat saya sampaikan ini. Kebenaran itu dari Allah, kesalahan dan kekhilafan itu dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Pada jemaah sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد وكفر. أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاج. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والغلا والمنكر والبغي وجميع الأمراض وموت الفجأة ما لا يدفع غيرك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وذكر الله أكبر. صلوا.